kembali lagi di channel kami berdua. Aku Wahyu. Aku Bram. Kami kali ini buat konten, kemarin kita sempat buat konten Lucu-lucuan, reaction ya. Dan reaction video lucu, viral. Dan kali ini kita ngapain nih? Kali ini kita coba ngobrol biasa aja nah ya. Mungkin ada beberapa orang yang pengen tahu lebih tentang kehidupan kami, walaupun orang tidak peduli sebenarnya. Tapi kami suka melakukan ini. Jadi ini tuh kayak kita healing kita nih. Healing kita, relief berbagai masalah di minggu-minggu ini, misalkan di tahun-tahun ini gitu. Nah, kawan kami nak bercerita tentang ya flashback dulu masa sekolah. Kau dulu SMA berapa tahun? Ada 7 tahun kali ya? 7,5 lah. Udah lah, normal lah 3 tahun. Tapi SMA aku pindah-pindah dulu. Kok bisa? Karena aku buka di sini lah. Aku buka di sini. Dulu aku kuliah SMA di Jawa. Di Jawa karena dulu ngikut kakak aku. Aku iri. Ngapa kakak aku sekolah di luar, sedangkan aku ndak bisa lebih itu kan? Jadi aku mintalah dengan bapak aku, Pak, aku dimana sekolah di luar nih, niru kakak aku gitu kan. Yo, nih sekolah di luar berarti long short story, sekolah dan ternyata di Jawa aku dapatnya di SMA Patik Raja. SMA Patik Raja itu SMA di desa gitu loh. Sedangkan vision aku dari Manggar ini lulus SMP, aku sekolah di kota. Sekolah di kota, tapi karena waktu itu mungkin kendala nilai raport atau mungkin kendala terlambat ngedaftar, waktu itu kan beda nih antara ujian di Manggar sama ujian di Jawa kan, di Prokerto. Nah beda, jadi ada selisih waktunya gitu, jadi tidak keburu lagi untuk sekolah di kota, SMA kota. Di dusun di kampung lo sekolah? Kampung, waktu itu kampung, tapi sekarang agak kota sih, Patik Raja. Nah setahun cuma di SMA Patik Raja tuh setahun. Terus pindah ke SMA 5 Purwokerto. Jadi ya tercapai visi dari lulus SMP, aku nak sekolah di kota, tercapai. Jadi pindah sekolah itu dari kelas 1 di SMA Patik Raja, kelas 2 sama 3 di SMA 5 Purwokerto. Cukup favorit itu sekolah Semalas ya. Jadi kalau SMA tuh apa hal yang menarik kau lakukan? Atau tangan terbagi pindah itu jadi agak terkesan harus beradaptasi lagi gitu? Hal yang paling aku banggakan di sekolah pas itu adalah banyak kawan sebenarnya. Bukan kau menang lomba cheerleaders? Banyak kawan. Ya banyak kawan lah. Banyak kawan di SMA Patik Raja kan banyak. SMA 5 pasti lebih banyak kan, dan wawasannya pasti lebih beda gitu. Dan lebih terbuka pikirannya ketika kita keluar gitu. Dan untuk hal yang menarik, kayak lebih ke banyak penyesalan pas aku SMA tuh. Kenapa lah kalau udah ngaju perawan gitu ya? Penyesalan kayak gimana, Bor? Waktu itu kan aku jauh dari orang tua nih, Bor. Kita cowok. Bebas dong. Bebas, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang merintah, dan aku pun waktu itu tinggal sama Lilik. Kalau Lilik itu bahasa Indonesianya paman. Paman aku ada di situ, ada Mama Nono, ada Lik Mulyati, Lik Jenny dan sebagainya situ. Nah, aku diberi kebebasan sebebas-bebasnya padahal waktu itu. Gue ngeter narkoba terus lo. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk ngapain aja. Tapi aku mikir sekarang, ngapa waktu itu aku ndak gini ya? Ngapa waktu itu aku ndak nyobain ya? Ngapa waktu itu aku ndak bisa bolos sekolah gitu? Padahal ada gitu kesempatan itu, Bor. Apa alasan kau waktu itu? Apa yang buat kau terhalang di dalam melakukan hal-hal yang kau ingin? Karena mungkin waktu itu lingkungan aku kan orang kayak tertutup, introvert, semi introvert gitu kan dulu kan, pendiam dan kurang bisa bergaul lah di waktu SMA tuh. Jadi pemalu juga. Jadi waktu SMA tuh aku balik sekolah, ya balik. Kecuali ada les gitu, misalnya les persiapan masuk kuliah kan waktu itu. Dari balik sekolah, balik ke rumah, tidur malam belajar, besok aku bangun pagi sekolah lagi. Kayak gitulah.
Jadi maksudnya kalau sekarang dikenang gitu, kalau sekarang ngeliat anak-anak SMA, ngeliat cerita-cerita kau masa kecil, masa sekolah, banyak yang diceritakan dari Wahyu ini masa-masa sekolah itu kok seru banget gitu kayak. Tapi pas aku, ya itulah penyesalan sebenarnya, lebih banyak penyesalan daripada yang asik-asik. ayo Asik-asik ada. apa yang kau pengen lakukan dulu SM kalau turun lagi? Ayo apa pengen kau lakukan? Lonte ya? No. Aku tidak tahu sensasi gimana bolos sekolah, bro. Aku tidak tahu sensasi gimana bolos sekolah, gimana ya bolos untuk Bagus aku lah. hidupnya, iya bagus sih, cuma kan kurang pengalaman jadinya, kurang pengalaman dan jadi sekarang tuh kayak menyesal gitu, ngulangi lagi tapi tidak bisa sudah. Tapi kan biasanya kan orang tidak pernah bolos, dia jadi pelajar teladan nih, biasanya hidupnya sukses kan. Lah kok ini Sukses. sukses juga. Aku takutnya waktu aku takut tuh kini nakal aku setelah ini gitu, di masa-masa kita lah dewasa ini baru aku nakal gitu misalnya. Biasanya kayak gitu. Tapi semoga sih enggak, karena kawan aku ya gini lah, yang baik-baik juga ngelonten. Oke, kalau gimana bro? Enggak lah, menurut saya. Oh, iya, kita sama-sama aja nih. Udah seru sih aku monoton kalau SMA. Oh, SMA nonton, tapi SMP kan kok bagus. Banyak cerita menarik nih, kita harus simak dulunya dan jadikan pelajaran. Enggak lah. Aku kalau di SD, SMP, SMA tuh memang punya cerita yang menarik lah sebenarnya. Contoh SD itu SD, SMP, SMA aku tuh tidak pernah sekolah negeri, Ya, swasta semua. ada padahal situ. Ada, tapi aku udah tahu kenapa aku di swasta sampai akhirnya SMP swasta. SD aku tuh di Karirama Bakti, namanya Karirama Bakti 2. Jadi SD itu khusus Hongju, orang Cina semua. Oh, masa mayoritas muncul di situ? Hampir semua. Jadi di situ ada pelajaran agama Buddha kan misalnya. Jadi kalau misalnya sudah pelajaran agama nih bisa-bisa kan. Jadi agama Buddha keluar gitu. Mereka ada kayak jadi di sekolah tuh ada kayak kelenteng kecil gitu. Jadi mereka di situ kayak wihara. Oh, oke. Mereka yang Buddha yang keluar, bukan Ya, kaunya. nah kalau yang Islam ada beberapa yang Islam. Kami di dalam kelas ya jadi guru agama yang Islam. Oke. Jadi ada Kalau di sekolah negeri kan yang nonis yang keluar kan biasanya karena dikit mungkin gitu. Nah, jadi ada cerita lucu juga. Jadi kan dulu kan udah tahu dulu awal-awal kan. Jadi pas paham. aku pindah itu dari SD negeri kelas 2 SD kalau salah ke itu karena kan dulu ikut orang tua aku bapakku pindah kan. Jadi akhirnya pindah sekolah juga. Jadi karena tidak tahu, aku dulu kalau pelajaran agama ikut keluar, ikut wihara. Tapi tidak pernah dilarang. Aku merhatiin mereka belajar dulu. Tapi mereka guru-guru itu kawan-kawan tahu enggak? Tahu, tapi memang toleransinya tinggi memang di situ. Nah, tapi cuma sekali itu, akhirnya tidak lagi kan. Karena kasih tahu beda pelajaran ini, kau beda jurusan ini. Beda jurusan, jangan yang sesat ini. Iya. Nah, dan SMP, dari SD banyaklah SD seru-seru lah, nah. Masuk ke SMP, ya SMP ini yang lumayan menurut aku emang seru, seru benar. Itu bagus di sini itu. Tapi memang beratnya aku tuh, jadi aku tuh prestasi dulu lah. SMP itu aku banyak ikut eskul, jadi kapten basket segala macam lah. Akhirnya waktu kelas 3 SMP, di antara mereka berempat aku yang paling tinggi akhirnya. Oh, gara-gara eskul basket itu. Basket aku suka menang. Aku suka benar apa tuh. Kapten gue? Luar biasa. Iya, dari bola dulu, bola basket segala macam. Dan aku ikut eskul nari. Aku nari, eskul nari 2 tahun, kelas 1 sampai kelas 2 itu 2 nari. Nari Jaipong. Banyak tantara Melayu lah pokoknya kan. Jadi sempat kamu lah kalau diajak kawan kan kadang kau kayak banci. Emang iya. Emang waktu itu kau enggak takut dengan penilaian kawan-kawan kau? Karena kan aku Kau enggak dicek-cek gitu. dicek, tapi umur segitu bornya aku tuh melakukan apa yang aku suka. Aku suka nari gitu. Naluri kau kecewean benar waktu itu ya? Enggak, tapi aku gentle. Maksud aku tuh bener-bener. Oke, nari-nari yang gentle gitu ya. Tapi kami kan ikut kompol segala macam. Terus aku ikut paskibraka, basket bola semuanya hampir aku ikutin lah. Dan alhamdulillah di piala mungkin 5 piala di SMP aku tuh masih ada itu dipajang juga.
Nah, emang agak miris, pedihnya itu sekolah kau tahu aku cerita kemarin kan. Aku tuh tiap hari tuh harus nyuci piring di kantin. Berhari. Karena memenuhi kebutuhan aku sehari-hari kayak nak makan, misalnya nak untuk biaya untuk naik angkot gitu kan. Berarti di tengah-tengah aktivitas kau pada ngikut ekskul ini itu tuh kau jualan gitu kan ya? Berarti? Iya, jadi tiap pagi dulu, dari pagi itu aku ngerawangin bude, ngerawangin bude itu kira kan goreng-gorengan pempek segala macam, gorengan. Jadi itu aku nyusun piring pagi-pagi segala macam dah. Nanti istirahat, makan mau orang kan, aku masih di lapangan biasanya itu. Nah waktu aku tuh lah mengira nih 5 menit lagi orang sudah mulai disipi di kantin, aku baru ke situ, aku ambil semua piring, aku taruh di belakang. Baru nyuci, habis nyuci aku baru dikasih mau goreng 3 kok sampai 4 kok biasanya itu, terus aku dikasih duit 2.000 sampai 3.000 rupiah sehari dibayar sama bude nyuci. Hampir itu 2 tahun, bahkan menjelang aku lulus kelas 3 SMP itu masih untuk motor. Tapi itulah memang karena pengaruh kawan-kawan juga mungkin ya. Jadi kalau kita punya duit 3.000 memang bisa nabung segitu, karena habis buat angkot, makan segala macam. Jadi kan aku jarang bayar SPP. Jadi kalau misalnya awal bulan ya, selalu itu dan aku selalu tegang. Yang belum bayar SPP harap ke lapangan. Wow. Ngapa di lapangan nari? Nah, seterap lapangan sampai siang biasanya kan, setar di ini. Nah biasanya itu ramai. Kadang-kadang sepi bor. Aku pernah sendirian waktu itu. Sendirian berdiri tegak. Dia umur pula belum SPP. Di lapangan upacara mulai dari Senin. Iya. Enggak, dari Senin dia di pas apel. Enggak sampai pokoknya setiap awal bulan hari apel itu diumumin dan langsung berdiri sampai istirahat kadang kan. Kadang berapa hari gitu. Setelah itu biasanya kalau sudah disuruh secara situ, disuruh sudah berdiri, biasanya itu baru boleh belajar lagi. Nah, kadang-kadang yang bikin malu tuh kadang ya, ketika pengen ulangan, dikeluarin baru dari kelas. Karena lu bayar SPP tadi. Betul. Jadi kan swasta ya, swasta tegas soal SPP. Jadi kalau siapa yang belum bayar ulangan, bayar SPP, tunjuk tangan. Jawab gini. Nah, Wahyu keluar, udah ikut aku lah. Kayak perasaan gue waktu itu ya. Sedih lah, mau segala macam. Karena apalagi misalnya kau surang nah. Iya, karena kan orang tua aku itu kan bukan orang tukang cuci baju kan. Bapakku juga gawe itu buruh harian lah segala macam. Jadi ada juga momen nih buat aku masih terkesan sampai sekarang ya. Jadi pas aku kelas 3 SMP atau 2 SMP, 3 SMP kayak itu. Ada beasiswa, ada santunan untuk anak yang kurang mampu. Dari yayasan kayak aku lupa bukan dari yayasan, aku tidak tahu. Jadi dipilihlah 10 orang anak tidak mampu. Itu ada kejutannya. Kau udah masuk di daftar itu? Aku tidak masuk di daftar itu. Tidak ada orang aku sih. Aku sih tidak berharap tua, tapi setidaknya itu aku berpikir bisa ngeringanin beban orang tua. Tapi kan harusnya kau masuk. Kau kan yang selalu langganan dipanggil. Harusnya mungkin anak yang kurang mampu dan berprestasi mungkin dalam akademis. Kan prestasi kok banyak juga dari basket, akademis. Mungkin kan Peter. Aku kan ya dibilang bodoh dan dibilang pinter jauh gitu kan. Sadar lah. Ya sudah SMP itu banyak sekali kenang-kenangan. Ke SMA. SMA tuh lumayan tidak menyenangkan lah. Karena satu SMA aku swasta juga? Swasta aku berapa kali pindah ke SMA. Gara-gara nakal? Enggak, gara-gara malu. Dengan kasusnya sama. Oke. Jadi aku tuh SMA kelas 1 SMA nih ya. Siapa yang nonton ya pasti dia ngomong bener itu ya. Aku masuk SMA tuh aku tuh pribadona. Karena aku tuh putih benar bang, buat aku putih tinggi mungkin ya. Nah, buat aku udah kayak ini, buat aku tuh lurus dari SD, SMP, SMA, buat aku tuh lurus bagus. Jadi aku tuh gaya dulu kayak gaya samping terus gaya di belakang. Mohak kali zaman itu kali. Pokoknya keren lah. Jadi waktu masuk SMA itu aku tuh dilulukan, tapi aku tuh buat foto berdimadi, profil aku segala macam. Iya. Banyak yang ngasih aku coklat semacam itu. Jadi dengan ketenaran itu beban benar Kalau aku masa dulu SMA itu gengsi minta ampun. Aku beban benar ketika aku dielulukan orang bagus segala macam, tapi aku miskin.
Aku tidak bisa untuk beli buku LKS saja, aku tidak mampu. Ya ampun. Jadi SMA aku lumayan happy sebenarnya itu dengan SMA yang tersebut, karena ada peristiwa seperti itu. Aku tuh tidak SMA pakai baju bolong belakang, terus aku jahit lagi, ada bolong lagi, jahit lagi. SMA tuh kuning baju. Satu SMA yang harus pakai baju baru. Baju siapa kau pakai itu? Baju saudara dulu, itu pakai lagi kan? Nggak, ini baju SMP kau ganti Nah, nggak. baju nih. Baju Di dalam aku ke, nah pas kenaikan kelas 2 SMA itu, nama aku masih ada. Aku jadi sempat guru-guru ke sekolahku, pas sekolah juga kami ke sekolah. Kenapa tidak masuk segala macam? Aku masuk IPA gitu. Pintar berarti ya, lumayan lah masuk IPA. Aku tuh masuk IPA karena ini, aku tuh paskib. Aktif di paskib dulu kelas 1. Aktif benar di paskib sama basket. Nah, terus aku sampai beberapa 2 bulan kalau aku ngomong, nama aku masih ada absen. Di absen sekolah tuh masih ada, pas perjalanan masih ada, tapi aku tidak mau sekolah, malu aku baru. Hampir setengah tahun tidak bayar sekolah. Dan aku tidak pernah aku terima karena tidak boleh menerima rapot kalau ini. Lah waktu itu kau tidak sambil jualan juga yang kayak SMP kok? Enggak, tapi di luar aku ngamen yang Ampera segala macam. Yang perkoran juga ya? Iya betul, orang segala macam. Karena untuk SMA remaja, jadi ego dan gengsi itu lebih tinggi daripada SMA. Kita lah bisa memahami. Betul, karena aku kan suka sama cewek segala macam. Sudah pindah kelas 2 SMA, akhirnya aku coba sekolah-sekolah yang lain, banyak sekolah yang tidak menerima aku. Aku tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin rekomendasinya mungkin. Aku tidak tahu lah. Aku tidak tahu itu. Terus masuk SMA lagi yang benar-benar SMA-nya itu bebas. Gurunya bebas, murid bebas masuk benda, sekolahnya ada, tapi kami sekolah terus. Kami tuh tiap hari sekolah tuh main gitar, ngobrol segala macam di kelas. Kalau ujian ini jawabannya ini. Oke? Anjay. Enak benar itu. Langsung 3. Aku tuh menikmati kami ngobrol segala macam di kelas segala macam, enak benar. Akhirnya lulus di SMA tersebut. Nah, aku tuh banyak panggilan dulu. Aku namanya Ko Obel, Fajar, terus Heng, nama aku segala macam lah. Jadi karena banyak di Palembang itu, jadi banyak juga yang manggil ini. Banyak sekali. Itu lah zaman SMA yang menurut aku ya itu. Tapi kalau prestasi SMA itu memang paling di bagian olahraga segala macam aja lah, segala macam itu. Ikut band, lomba band, mau berpeserta. Tapi tetap bayar nggak situ? Bayarnya gimana? Bayar, tetap. Bayar, tapi murah. Sangat murah, terus juga dan misalnya telat tidak jadi masalah. Karena bebasnya di sekolah itu kan. Bahkan anak yang punya sekolah Cucung, kan Cucung itu papaknya pak sekolah di situ, di sekolah sama aku. Berkawan kau? Kawan. Jadi nyaman benar. Orang dalam Orang dalam. Tiap hari di rumah dia kalau ini. Oke. Jadi itulah. Kayaknya di situlah yang untuk karakter aku jadi kuat, jadi masa bodoh. Jadi kalau ada masalah apapun, aku kayak nganggepnya itu kayak biasa aja, karena mental gue lah terbentuk. Iya, aku kayak aku sudah gitu, udah gitu Bor. Jadi kalau misalnya ada yang hujat segala macam, kayak sekarang lah ya, aku banyak kecil lah kalau sekarang ini. Menurut aku itu bukan sesuatu yang buat aku kayak goyang kayak. Tapi kalau dibilang mengganggu, ya mengganggu sebenarnya. Tapi kesel aja. Tapi tidak sampai yang membuat kau berhenti berproses lah gitu kan? Udah. Aku pastikan tidak bakal ada yang bisa hentikan proses itu. Aku pastikan ya. Oke. Tapi makanya aku ada cita-cita kan, yang menurut aku cita-cita itu insya Allah bakal berdampak banyak untuk orang lain. Pengen aku seperti itu. Oke. Itu Bor. Teruslah berproses Bor. Apapun cita-cita kau pasti banyak yang dukung. Amin.